Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kelima, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan saudara Opik untuk memimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, Bapak absen kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, Beni. Hadir, Pak. Nampaknya hadir semua. Adapun pelajaran kita pada hari ini yang akan kita laksanakan ini bertujuan supaya menambah wawasan kita dan juga lebih mengakrabkan kita dalam kegiatan di masyarakat, dan juga supaya kita ikut serta dalam pengurusan jenazah di lingkungan kita. Sebelumnya Bapak mau menanyakan siapa yang pernah ikut dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah, seperti memandikan. Siapa yang pernah memandikan? Mengapani? Menyolatkan? Tidak ada. Jadi oleh sebab itu, mengapa kita tidak pernah? Karena kita belum bisa ataupun belum mengetahui. Jadi untuk lebih mempererat kita ataupun menambah pemahaman kita dalam lingkungan masyarakat dan menambah pergaulan kita, maka kita harus belajar. Maka tema kelima kita yaitu pengurusan jenazah, khususnya mengapani dan menyolatkan. Hari ini silakan Opik dan juga Resi ambil materinya ke depan. Sekarang kita bagi dua kelompok, yaitu kelompok yang putra, yaitu sebagai kelompok dua saja, dan kelompok putri, yaitu kelompok satu. Kita mulai dengan menonton salah satu teman kita dalam mengurus jenazah, yaitu mengapani jenazah. Kita lihat kelompok satu materinya selama kurang lebih 5 menit. Jadi itulah bentuk daripada mengapani jenazah. Nanti kita langsung prakteknya. Namun sebelum itu kita lanjutkan pada pembahasan untuk kelompok 2, yaitu menyolatkan jenazah. Perhatikan. Nah, untuk kelompok 2 dan untuk semuanya perhatikan. Ini kita lanjut menyolatkan jenazah. Jadi itulah tata cara baik itu dalam mengapani jenazah maupun dalam menyolatkan jenazah. Silakan masing-masing kelompok persiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kita praktek. Dah semua tepuk tangan untuk kelompok. Dan kemudian silakan lanjut kelompok 2, ambil batu meja.
Ya, silakan imam di depan dan makmum belakang. Topik imam. Ya. Dan silakan Komas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazal mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin ya salamun akhiru da'wamin alhamdulillah. Dah, tepuk tangan tuh. Dah bilang itulah dari praktek yang kita laksanakan tadi tentang mengurus jenazah, baik itu mengapani kemudian menyolatkan. Mungkin dari yang kita praktekkan tadi ada yang kurang jelas. Untuk kelompok 1 silakan. Ada yang kurang dipahami tentang baik itu tentang kainnya, jumlah kain ikatnya, ataupun bagai tata cara untuk membuat, misalnya ada yang kurang bisa kita buat, contohnya tadi seperti bajunya. Ya, ada? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua, nanti kita praktek benaran. Dan bila kita untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Jadi kalau sudah paham semua, nanti Bapak sarankan pas ada baik tetangga ataupun warga di desa kita yang meninggal, maka kita harus ikut dalam menyelenggarakannya ataupun dalam baik itu menyolatkan, mengapani maupun memandikan. Jadi oleh sebab itu materi kita hari ini yang telah dipraktekkan ataupun yang telah kita pelajari tadi, maka ada pun poin-poin yang perlu kita ingat. Yang pertama, jumlah kain kafan yang digunakan dalam mengapani jenazah, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua itu jumlah ikat yang perlu kita gunakan berapa, dan seterusnya bagaimana cara membuat bajunya. Kemudian untuk perempuan itu jilbabnya, mukenanya, itu perlu kita ketahui. Jangan nanti pas baik itu kakek, nenek ataupun yang perlu kita, jangan-jangan nanti disuruh oleh orang lain kita untuk mengapaninya, nanti kita bingung karena kita telah belajar. Paham untuk kelompok 1? Paham? Baiklah, terus untuk kelompok 2 yaitu tentang menyolatkan, itu bacaannya kita harus paham. Kalau misalkan niatnya untuk imam bagaimana, untuk makmum bagaimana. Jadi jangan sampai salah. Baiklah, adapun kesimpulan yang dapat kita pelajari ataupun yang telah kita pelajari hari ini, yang dapat kita ambil yang pertama, bahwa penyelenggaraan jenazah yaitu suatu hal yang sangat penting untuk dipelajari, baik itu dalam kehidupan kita, baik untuk kita sebagai siswa ataupun untuk masyarakat umum. Karena tidak memungkiri bahwa dalam desa kita pasti ada yang meninggal. Jadi hal tersebut jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak bisa dalam penyelenggaraan jenazah. Alangkah ironisnya kita sebagai pelajar-pelajar yang katanya Islam tapi tidak ataupun tidak mempelajari hal yang wajib untuk kita pelajari. Kemudian yang kedua, sebagai remaja Islam kita dituntut
untuk ikut serta di dalam masyarakat ataupun aktif dalam masyarakat dalam pengurusan jenazah, baik itu memandikan, mengapani, menyolatkan, dan yang terakhir yaitu menguburkan. Baiklah, itulah pelajaran kita pada hari ini tentang P5 pengurusan jenazah. Maka terakhir marilah kita tutup dengan berdoa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terakhir Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam